dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau menampilkan sebuah roleplay dengan judul Kehilangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Nugroho sebagai suami. Saya Neneng Astuti sebagai perawat 1. Saya Siti Mesaro, saya Risma sebagai Alia. Saya Rika Yulianti sebagai orang tua. Saya Sindu Octavia sebagai dokter. Saya Dinur Halida sebagai istri. Perkenalkan, saya Ajemila, saya sebagai narator. Di sebuah kota A, terdapat sepasang suami istri yang baru 1 bulan menikah. Sang suami bernama Arza dan sang istri bernama Ningrum. Mereka saling mencintai satu sama lain. Ketika itu, Ningrum positif hamil. Arza dan Ningrum pun sangat bahagia. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan melindungi calon anak mereka. Ningrum pun tidak boleh bekerja apapun di rumah. Cuti, Arza mulai kembali bekerja. Dia bekerja di sebuah perusahaan dan tempat kerja dengan rumahnya pun begitu lumayan jauh. Suatu hari di teras rumah, Bersamamu aku hadir selamanya. Setelah itu pun Ningrum masuk kembali ke dalam rumah. Sementara itu, Arza yang sedang di perjalanan terus membayangkan wajah sang istri. Ketika Arza sampai kantor, Hai Za, apa kabar? Hai Alia, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana nih rasanya udah berkeluarga? Ya begitulah, 5% nggak enak. Selebihnya sih enak banget lah pokoknya, mantap. Oh ya udah, selamat bekerja kembali. setelah jam kerja usai, Arza pun bergegas ingin pulang. Yang ada di pikirannya, sedang apa istrinya di rumah. Karena terlalu gembira dan ingin cepat-cepat pulang, Arza kurang hati-hati dalam mengendarai mobilnya. Dan dia mengalami kecelakaan tabrakan dengan mobil. Dan oleh warga sekitar, Arza pun dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara itu di rumah, perang, gelas yang dipegang Ningrum jatuh dan pecah. Kok perasaanku gak enak ya? Tak lama kemudian, kring, telepon rumah berbunyi. Ningrum pun langsung bergegas mengangkat telepon itu. Halo, selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Apa benar ini dengan keluarga Bapak Arza? Begini Ibu, suami Ibu sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan Bu. Astagfirullahaladzim. Di rumah sakit mana? Di rumah sakit Setiabudi Bu. Iya, saya akan segera ke sana. Kemudian Ningrum menghubungi mamanya. Mah. Halo Ningrum, kamu kenapa nak? Kok menangis? Bang Arza kecelakaan mah, sekarang lagi dirawat di rumah sakit Setiabudi. Ya Allah nak, Ningrum, nanti mama kesana ya, kamu jangan berangkat sendiri, nanti kita bareng. Assalamualaikum, Ningrum. Iya mah. Ayo nak kita berangkat. Ketika tiba di rumah sakit Setiabudi, Mama Ningrum dan Ningrum pun menanyakan kepada petugas yang ada di situ, di ruang mana Arza dirawat. Ibu, ada yang bisa saya bantu? Sus, boleh tahu ruangan Bapak Arza di mana? Bentar ya Bu, saya cek dulu. Ruangannya ada di A301 ya Ibu. Ibu lurus aja, terus nanti belok kanan, di situ ruangannya Bu. Terima kasih Sus. Ketika sampai di depan kamar Arza, keluarlah sang dokter. Sang dokter pun memanggil salah satu keluarganya untuk ikut ke ruangan dokter. Dan yang ikut ke ruangan dokter adalah Mama Ningrum. Dan Ningrum pun menunggu di depan kamar sang suaminya. Setelah itu di ruangan dokter, Ibu apa
Bapak Arza. Iya dok, saya mertuanya. Ibu di sini saya akan menyampaikan informasi terkait kondisi Bapak Arza sekarang. Iya, bagaimana keadaannya dok? Keadaannya sekarang kritis Bu. Beliau mengeluarkan banyak darah, kemungkinan hidupnya juga tidak akan lama. Dok, tolong selamatkan menantu saya bagaimanapun caranya dok. Iya Bu, pasti kami akan melakukan yang terbaik buat Bapak Arza. Ibu bantu doa saja ya Bu. Iya dok. Kemudian Mama Ningrum pun kembali ke tempat Ningrum. Ketika pagi hari Mama Ningrum terbangun, terdengar suara langkah kaki masuk ke kamar Arza. Dilihatnya putrinya tertidur di bahunya. Ketika dokter dan perawat dua keluar, Keadaan Bang Arza. Arza baik-baik aja sayang. Permisi Ibu, Iya dok. saya mau menyampaikan informasi terkait kondisi Bapak Arza sekarang Bu. Jadi kondisinya itu apapun yang terjadi Ibu harus bersabar ya. Karena kan Bapak Arza sekarang sudah dipanggil Yang Maha Kuasa Bu. Ningrum, bangun nak. Iya, ada apa mah? Apa Bang Arza udah siuman? Yang sabar ya nak, yang tabah. seketika Ningrum pun langsung tak sadarkan diri. Dia syok berat karena mendapati sang suaminya telah pergi meninggal dunia. Dan ketika Ningrum siuman, dia sudah mendapati dirinya berada di kamarnya. Namun seketika ingat akan suaminya, dia histeris. Mamanya dan perawat dua menangani Ningrum. Bang Arza, bangun bang. Sabar ya Bu, sabar, tenangkan hati Ibu. Sabar ya Ningrum. Bang Arza udah nggak ada mah. Sabar Ningrum. Iya Ibu, tabahkan hati Ibu ya Bu. Ini semua sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa ya Bu. Sus, Gak mungkin Bang Arza udah nggak ada. yang sabar Ibu, yang sabar, yang tabah, tenangkan hati Ibu. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Maha Kuasa ya Bu, sabar. Keesokannya, jenazah Arza pun dibawa ke rumahnya dan dimakamkan di dekat rumahnya. Setelah dimakamkan, Ningrum dan mamahnya kembali ke rumah. Ningrum langsung pergi ke kamar. Tiba-tiba, Ningrum keluar dan mencari suaminya. Mah, Bang Arza di mana mah? Kamu harus kuat ya Ningrum. Di dalam rahim kamu ada anak kamu yang bakal menemani hari-hari kamu. Kamu harus kuat dan istighfar Ningrum. Astagfirullahaladzim. Maafkan Ningrum Bang Arza. Ningrum akan menjaga anak kita dengan sepenuh hati. Ningrum tidak akan melupakan Bang Arza. Sejak hari itu, Ningrum tinggal bersama keluarganya, dan dia pun menjaga dan merawat kehamilannya dengan baik. Dia sudah bisa menerima kehilangan Arza. Menangis pun semua telah terjadi. Yang hilang tak mungkin. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.